Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita melanjutkan ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak sebuah benda yang dijatuhkan tanpa adanya pengaruh dari gaya luar. Jadi benda itu jatuh secara bebas ke bawah. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah sebesar berapa meter per sekon. Jadi yang kita mau cari di sini adalah kecepatan. Yang diketahui apa aja? Yang pertama, kita tahu kalau benda ini dijatuhkan secara bebas dari ketinggian 45 meter. Ini ketinggian. Di sini kalian bisa lihat kursornya. Oke, ini bendanya. Ketinggiannya dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Ini 45 meter, kita tulis di sini. Ini posisi benda awal, ini posisi awal, ini posisi awal. Kita tulis aja. Posisi awal. Ini awal sebelum dijatuhkan ya. Ini posisi akhirnya jatuh setinggi 45 meter. Di sini benda jatuh itu karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, ini simbol-simbolnya ya. H ini sebagai ketinggian. Ini H. Sedangkan G ini sebagai gaya atau percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini simbolnya G. Untuk kasus ini rumusnya. Kenapa di sini ditulisnya V2? Karena kecepatan pertama ini V1. V1-nya mana? V1-nya kan benda ini dijatuhkan bebas tanpa adanya pengaruh, makanya V1-nya di sini 0. Jadi kita nggak ikutin lagi V1-nya berapa. Yang kita cari V2-nya aja. V2 itu rumusnya ini. Rumus untuk gerak jatuh bebas itu ini. V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Ini udah rumus 2-nya. 2 ini harus ada, bukan dari mana-mana. Ini memang udah rumusnya. Jadi kalian gak perlu bingung. Selain 2 bisa diganti angka yang lain gak? Gak bisa. Ini harus di sini harus 2. Gak boleh diganti angka yang lain. Jadi rumusnya 2 ini harus ada. 2 dikali G dikali H. Nah, 2 dikali G, G-nya berapa? G-nya gravitasi, yang kita ketahui ini. Gravitasinya 10. H-nya ini. Ini gravitasi 10, H-nya itu ketinggian 45. 2 dikali 10, 20. 20 dikali 45, 900. Akar dari 900 sama dengan 30. Ini jika yang ditanya V2 atau kecepatan yang kedua. Dengan catatan V1-nya, karena benda itu gerak itu bebas, berarti V1-nya 0. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 nih, soal berikutnya. Sebuah benda 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Sekarang yang ditanya itu adalah waktunya. Nyari waktu itu bagaimana? Nyari waktu. Nah, ini kita bisa lihat di modul sebelumnya. Mana modul sebelumnya? Di modul tentang gerak. Sebentar. Ini yang ini.
Nah, ini rumusnya. Rumus gerak jatuh bebas. Ini ya, gerak jatuh bebas. Kalian harus ingat bagian rumus yang ini. Ini semua rumus gerak jatuh bebas ini. Nah, yang ini kan ada kolom sendiri. Ini ada rumus GLBB, ada rumus gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan ada rumus gerak jatuh bebas. Tadi yang ditanya itu adalah waktu. Kita mau nyari waktu. Waktu itu simbolnya T. Sedangkan yang diketahui di sini kita tulis dulu biar nggak bingung. Diketahui. Pertama di sini ada masanya 20 kg. Ada H atau ketinggian 20 meter. Ini H. Ini H ya. Ini H. Yang ini massa, simbol M, satuannya kilogram. Yang ditanya berapa lama waktunya. Nah di sini juga ada gravitasi. Jangan lupa nih, gravitasi di sini nilainya ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nyarinya bagaimana? Kalau yang ditanya, ini ditanyanya itu waktunya berapa sih? Nah, coba kita balik ke rumus di sini. Kalian lihat di sini yang ada hubungannya sama waktu, ada V2 sama dengan G dikali T, ada X sama dengan setengah GT kuadrat. Ini ada rumusnya banyak nih. Yang X nggak mungkin karena di sini kita nggak bermain tentang jarak. Jadi hanya ada di sini yang berhubungan V2 sama dengan G dikali T. V2 sama dengan G kali T. Sedangkan V-nya aja nggak ada. Gimana mau nyari T? Nah, di sini tadi kan rumus T-nya itu kita tulis ulang ya. Ini kita tulis di sini V2 sama dengan G dikali T. Berarti kalau kita mau nyari T, itu harus V2 dibagi G. V2 per G. Berarti yang harus kita cari itu apanya dulu? Karena di sini diketahui V2-nya nggak ada. Yang ada hanya G. Berarti kita harus nyari V2-nya dulu. Kita tulis di sini. Nyari V2 gimana sih? V2 rumusnya sama. V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Berapakah ini? 2. G-nya ini loh. G-nya 10. G itu gravitasi, G-nya 10, H-nya berapa? H-nya 20. Kita hitung di sini. 2 kali 10 20 dikali 20. 20 kali 20 berapa? Akar dari 400. Akar dari 400 berapa? Titik-titik cari sendiri. Nah, kalau udah ketemu kita bisa cari di sini. V2 per G. V2 per G. V2-nya mana? Hasil dari sini kita tulis di sini. Dibagi G-nya berapa? G-nya 10. Hasil dari sini ditulis di sini. Nah, itulah ketemu hasilnya. Jadi setelah dibagi nanti berarti T sama dengan titik-titik satuannya sekon. Berapa hasilnya? Kalian bisa hitung. Akar 400 itu berapa? Cari sendiri, tulis di sini. Oke. Cari sendiri, tulis di sini. Tulis nih di sini nih ya. Di sini berapa nih? Cari dulu. Baru dibagi 10. Ketemu deh hasilnya T-nya berapa. Kemudian lanjut lagi soal nomor 3. Dari puncak menara setinggi 80 meter dijatuhkan sebuah batu. Kita gambar aja dulu menaranya ya. Jarang-jarang saya gambar nih. Menara gambarnya gimana ya? Kayak kita aja ya. Ini tingginya 80 meter nih. Ketinggiannya 80 meter. Batu bentuknya nggak beraturan nih. Batu. Nih, batu. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon,
Nah, kita diketahui di sini, kita tulis dulu. Diketahui. Yang pertama ada apa aja? Ada ketinggian menaranya. Ketinggian menaranya berapa? 80 meter. Percepatan gravitasinya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan batunya saat menyentuh tanah berapa? Berarti yang ditanya itu V. V-nya berapa? V2 atau V aja juga boleh, nggak apa-apa. V-nya berapa sih? Nah, rumus V mana? Rumus V ini. Ini rumus V nih. V. Ini rumus V ya. Ini rumus V. Rumus V selalu kayak gini, nggak berubah-berubah. Ini rumusnya ya. Kita tulis lagi di sini. Jadi V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2. G-nya berapa? G-nya selalu 10 nih, nggak berubah-ubah. Tuh ya. Percepatan gravitasi 10. H-nya berapa? H-nya 80. Ya, ada kan? 2 kali 10 20. Kita tulis lagi di sini ya. Kali 80. Sama dengan akar berapa? 2 kali 8 aja dulu nih kalau bingung. 2 kali 8 itu 16. Akar dari 1600 berarti nolnya 2, 1. Ini 1, 2 ya, nolnya ikut ya. Nah, akar dari 1600 ini berapa? Cari sendiri dah. Inilah hasil dari V-nya, nanti satuannya M per S. Jangan lupa, kalau kecepatan satuannya M per S. Ini untuk kalian ngitung soal nomor 3. Sekarang lanjut kita ke soal nomor 4. Ya. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas lagi dari ketinggian 125 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda mencapai tanah? Soal ini sama dengan soal nomor berapa tadi? Soal nomor ini ya. Soal nomor 2. Berarti caranya sama dengan nomor 2. Kalau bingung kita ulang lagi, kita tulis di sini. Ini diketahui massa 20 kg. Massa untuk gerak jatuh bebas tidak digunakan. Jadi ini hanya pengecoh saja. Jadi ini tidak digunakan, maaf, ini 2 kg ya. Bukan 20. Kita hapus dulu, kita ganti angkanya yang benar. Angkanya yang benar ini 2 kg. Ini hanya pengecoh saja, tidak digunakan dalam soal gerak jatuh bebas. Ini ketinggiannya 125 meter. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, ini juga selalu ada nih. G-nya tidak berubah-ubah. G-nya masih sama, 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu ini, berapa lama waktu, time. Makanya simbolnya T. Ditanya. Waktu itu simbolnya T. Satuannya sekon. Tanyanya waktu. Rumusnya apa? Sama, T itu V per G. V-nya berapa? Nggak ada. Cari dulu V-nya. Carilah V di sini. V apa rumusnya? Sama masih. Akar dari 2 dikali G dikali H. Gini-gini aja rumusnya, tidak berubah-ubah. 2 dikali 10 kali 125. 2 dikali 10 20 kali 125. Ketemu berapa nih? Akar berapa? Cari sendiri ya. Kalau udah ketemu ini hasilnya, setelah diakarin ketemu hasilnya berapa meter per sekon. Udah ketemu, masukin ke rumus ini. Hasilnya tinggal dibagi 10. Jadi nanti T-nya itu hasil dari sini nih. Hasil dari sini kamu tulis di sini dibagi gravitasinya 10. Dapatlah waktunya berapa sekon. Ini untuk soal nomor 4. Soal terakhir untuk hari ini soal nomor 5. Dari puncak sebuah menara setinggi 20 meter dijatuhkan sebuah batu.
dari menara setinggi 20 meter. Kalau kita gambar tinggi nih menaranya, ini menara nih, menara sebuah batu, ini batu ya, gambar batu. Tingginya berapa? Ini ketinggiannya itu 20 meter ketinggian atau H. Ini H ya, H-nya 20 meter. Gravitasi 10. Kalau kita mau tulis di sini diketahui, dik aja boleh, diketahui ketinggiannya 20 meter, gravitasinya 10 m/s. Kecepatannya ya udah, kecepatan berarti ditanya V. Kecepatan ya rumusnya ya gitu-gitu aja. V sama dengan akar 2 kali G kali H. Berapa? Tinggal yang masukin aja angkanya. 2 dikali 10 dikali 20. Hitung deh, ketemu hasilnya dalam satuan m/s. Nah, ini untuk nomor 5. Gimana nih? Ini sama dengan ya. Sama dengan berapa nanti hasilnya setelah dihitung, setelah diakarin, ketemu hasilnya berapa meter per sekon. Untuk gerak jatuh bebas cukup sekian materinya. Kita akan lanjut lagi materi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.